Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Dan bersama kita Al-Ustadz Harfi Firdaus hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, insyaallah di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas masih di dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ini ada beberapa masyarakat Ustadz melakukan aktivitas saat menyambut bulan Ramadan, seperti yang saya pernah dengar gitu, ada yang kayak potong kuku atau sekedar mandi khusus gitu, atau misalnya ada yang maaf-maafan, atau juga ada yang ziarah kubur gitu Ustadz. Nah ini Ustadz mohon dibahas terkait apakah memang ini tuh ada bagian daripada sunnah Ramadan atau bagaimana Ustadz. Dan seperti biasa sebelumnya kita sudah mengukur pandangan masyarakat terkait hal ini Ustadz. Iya ada sih kayak gitu. Kalau saya mah jarang sebenarnya, tapi kalau pernah tuh cuman mandi-mandi aja sih. Mandi aja iya. Kalau aku diajarin sama di rumah kayak gitu, semuanya kayak harus bersih-bersih, kayak mandi semuanya gitu, kayak beres-beres, kayak keramas kayak gitu. Kalau dari keluarga saya ada. Jadi emang diharuskan untuk sebelum bulan Ramadan itu dibersih dulu dari mandi, terus fisik gitu ya. Terus kalau misalkan udah, mungkin dari agak ke dalamnya gitu. Kalau misalkan dari kotoran-kotoran telinga dan bulu-bulu yang lain. Itu dia Ustadz, mungkin maka Ustadz langsung dibahas aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, kebiasaan membersihkan, bersih-bersih badan, bersih rumah. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Ramadan bulan mulia, atau disebut bulan paling mulia di antara bulan yang ada. Dan di antara persiapan seorang muslim memasuki bulan-bulan yang agung, yaitu dengan cara menghormatinya, karena ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, sekarang boleh nggak saya gunting kuku, cukur kumis, cukur bulu ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya. Nah, perkara-perkara tadi itu adalah bagian dari fitrah. Fitrah itu kesucian, ya. Dalam hadis bukan asyrun minal fitrah, khamsun minal fitrah, ya. Ada 10 perkara yang suci, 5 perkara yang suci. Nah, di dalamnya diantaranya gunting kuku, cukur rambut, cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, gitu. Ini bagian daripada fitrah dan bagus, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa sebelum masuk ke Ramadan melakukan hal itu. Sebagai persiapan kita ihtiram dan isyraf, yang memuliakan bulan Ramadan. Tapi tidak mengatakan harus, dan wajib, apalagi mewajibkan, itu perlu dalil. Ya, tapi ini bagian daripada perkara yang oleh para fuqaha dikatakan ini baik, tidak apa-apa. Ya, bahkan kalau tidak salah Syekh bin Baz dan beberapa masyayikh juga mengatakan la haraj, tidak apa-apa orang mau kayak minta maaf. Meminta maaf itu adalah kebaikan, dan khudil afwa wa'mur bil ma'ruf, orang harus saling memaafkan, saling minta maaf. Ini kan bagian dari kebaikan. Dilakukannya sebelum Ramadan ya bagus, tidak apa-apa. Adapun mengkhususkan wajib sebelum Ramadan karena ada hadis ini, kalau enggak maka berdosa. Nah, ini enggak ada hadis sahih berkaitan sama itu. Ya, tidak ada hadis yang tetap ada hadis tapi tidak berkaitan sama Ramadan, tapi kemudian ada yang merubahnya seperti berkaitan dengan Ramadan. Jadi terkait dengan minta maaf, ya, itu bagian dari kebaikan, tidak apa-apa. Sah-sah aja gitu saja. Ya, sah-sah aja karena bukan kemungkaran. Baik minta maaf kan kapan aja boleh. Kenapa di awal Ramadan nggak boleh? Gitu. Yang tidak boleh adalah mewajibkan sebelum Ramadan. Siapa yang tidak minta maaf maka Ramadannya tidak sah, atau Ramadannya tidak akan diterima. Nah, ini kalau perlu mengatakan ini dari Nabi Ustaz. Nah, atau ini dari Nabi. Tadi ada hadis, tapi setahu saya ya hadisnya
bukan tentang Ramadan. Hmm. Jadi ada perintah yang apabila ketemu orang tua tapi orang tuanya marah atau orang tuanya murka kepada dia, maka begini. Apabila dia dan seterusnya, itu ada hadisnya. Ya, bahkan ada dalam riwayat sebutkan Nabi mengaminkan amin amin, ternyata Jibril ada malaikat yang berdoa gitu. Kemudian kenapa bilang amin, terus disampaikan siapa yang begini maka begini. Itu tidak khusus Ramadan. Nah, ada yang merubah seperti khusus Ramadan. Nah, itu saya kira setahu saya ya, wallahu alam, nanti silakan kalau ada pendapat lain. Tapi setahu saya bukan hadis tentang Ramadan khusus. Maknanya berarti boleh di Ramadan juga gitu. Kalau khusus Ramadan, maknanya kalau nggak dilakukan nanti kita berdosa. Begitu. Masya Allah. Ziarah kubur, ya. Ziarah kubur disyariatkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian fal'ana fazuruha. Ya. Dulu aku melarang ziarah kubur, sekarang dibolehkan fazuruha, ziarah. Jadi ziarah kubur juga kebaikan, tidak apa-apa. Mengingat mati, mendoakan yang meninggal, begitu. Jadi boleh-boleh saja asalkan tadi ya tidak mewajibkan dan juga tidak mengatakan ini dari Nabi, kecuali kalau ada memang dalilnya gitu yang sahih gitu ya. Iya, kecuali ada dalilnya. Kalau tadi kayak misalnya bersih-bersih itu dalilnya sahih ya, tentang kebersihan tadi, mencukur kumis, potong kuku, ini hadisnya sahih. Tapi tidak khusus berkaitan sama Ramadan aja gitu ya, secara umum gitu saja. Di dalam hadis bahkan disebutkan, dalam hadis sahih Nabi menghitung bagi para sahabat nggak boleh lebih dari 40 hari motong kuku, nyukur bulu kemaluan, nyukur kumis itu nggak boleh lewat dari 40 hari. Ini bagian dari sunnah. Begitu. Jadi bahkan sebagian para sahabat berpendapat tiap 7 hari kita potong. Gitu. Maknanya berarti sebelum Ramadan juga. Ya pasti ngelewat. Ya gitu. Jadi ada waktu bisa kita sekalian aja gitu. Dan gini, Ramadan tuh bulan agung, syiar para sahabat tuh, para salafus soleh senang memperlihatkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zamannya Umar tuh obor-obor tuh di Madinah tuh jadi terlihat wah ini mau Ramadan gitu. Ini mau Ramadan dan kita harus semangat. Terus kita ini berbeda, ini bulan agung, kayak memperlakukan tamu khusus gitu saja. Iya, jadi bukan masalah bid'ah ini. Ya, masa Ramadan udah biarin rumah berantakan nggak apa-apa. Orang berantakan nggak nyunah. Rasulullah itu bersih. Ya, Rasulullah itu bersih dan suka yang bersih-bersih. Ya, dan Allah juga thayyibun, layak balu illa thayyiban. Allah jamilun, yuhibul jamal. Ya, jadi itu kebaikan, tidak apa-apa. Masya Allah. Gitu. Justru yang gak memperhatikan sama sekali ini. Nah, itu yang menyelisihi malah. Yang menyelisihi. Ya, Umar bin Khattab kan mensyiarkan, perlihatkan bahwa ini mau Ramadan dan kita itu boleh nggak bergembira dengan Ramadan? Wah, harus. Allah mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan fadlullah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatin, dan rahmatnya. Fadlullah ini Ramadan. Falyafrahu, berbahagialah, bersenanglah, bergembiralah. Kita harus gembira menyambut bulan Ramadan. Enggak udah kuku biarin aja, rumah enggak usah diberesin, enggak ada dalil Nabi pernah melakukannya. Ini keliru memahami dalil. Yang nggak boleh adalah harus begini, harus dicat rumah kalau nggak berdosa, harus gunting kuku kalau nggak Ramadannya nggak sah. Nah itu tidak dibenarkan, harus ada dalil yang spesifik gitu. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Ya begitulah ya. Jadi kita harus justru sukacita dan mengekspresikan dengan gembira akan datangnya tamu yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Baik, alhamdulillah untuk podcast Ngobras di kesempatan kali ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.